Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai Google Pixel 6a di tahun 2024. Ya kurang lebih aku udah pakai HP ini, beli HP ini di sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi 3 bulanan aku pegang HP ini, aku ngerasain ada hal yang aku sukai, ada juga hal yang agak duka gitu. Ya aku ingetin dulu guys, untuk HP ini harganya waktu video ini dibuat, barusan aku ngecek di 2,5 jutaan. Waktu aku beli 3 bulan yang lalu, harganya 3 juta. RAM 6 GB, internal 128. Kalau ngomongin harga waktu rilisnya dulu, ini HP itu harganya paling murahnya di 6,5 jutaan. Ya ini HP dirilis tahun 2022 guys ya, jadi umurnya udah 2 tahun. Sekarang 2024, HP ini banyak dalam kondisi second. Langsung aja kita mulai suka dukanya. Oke guys, suka yang pertama di Google Pixel 6a ini pada bagian desain dan bodinya. Ya kalian bisa perhatikan pada bagian desainnya, untuk warnanya ini ada 3 paduan gitu, lucu banget. Di bagian atas, bagian belakang ini ada warna putih ya, yang nyempil dikit tapi keren karena posisinya di atas kamera yang modelnya juga ngepanjang satu body gitu. Ini unik guys, modelan kamera kayak gini. Kalau dipasangin casing pun tetap kelihatan ini tuh HP Google Pixel yang kameranya ngepanjang gitu. Kameranya hitam, di bawahnya ini warnanya beda lagi, warna hijau kayak gini guys. Ini keren banget sih, sama ada logo Google-nya. Keren meskipun material masih dari plastik, tapi finishingnya udah seperti kaca. Kalau untuk frame-nya, di sini belum ngotak tegas, tapi ini enak buat dipegang. Dan frame-nya juga udah dari metal, jadi pegangannya tuh berasa mantep, solid. Terus ini HP juga enak banget dipegang satu tangan karena HP-nya itu compact, kecil banget. Layarnya cuma 6,1 inci aja. Beratnya juga tergolong ringan, cuma 178 gram. Terus untuk bodinya juga sudah punya fitur IP rating IP67, bisa masuk air sedalam 1 meter selama 30 menit. Tapi ini cuman di kondisi baru ya guys ya, karena kondisi ini second, jadi aku nggak berani coba-coba. Ya mungkin kalau bodinya masih rapet, presisi, nggak ada yang renggang-renggang, ya setidaknya nggak takut-takut amat kalau basah-basahan gitu. Selanjutnya yang kedua, aku suka sama kameranya. Kamera belakang resolusi memang ya cukup standar ya, sedang gitu, 12 megapiksel. Kamera tambahannya ultrawide ada nih, 12 megapiksel. Kamera depannya 8 megapiksel. Terlihat kecil untuk resolusi kalau dibandingin dengan HP zaman sekarang ya udah 100-100an MP-an, tapi di sini kualitasnya kalian bisa lihat nih. Ini kalau aku lihat sih dari semua jepretan yang aku cobain, kayak berasa ngasal-ngasalan aja bisa dapetin foto yang tetap bagus hasilnya guys. Kayak di pencahayaan yang cukup, dapat gambar yang warnanya bagus banget, natural gitu. Yang aku suka sih tajamnya ini beneran sih, detail parah gitu. Dan ini juga fokusnya berasa merata. Gak cuman pada bagian-bagian tertentu aja guys. Jadi objeknya itu berasa detail semua lah. Untuk foto di pencahayaan kayak sore atau agak mendung gitu juga hasilnya tetap bagus. Aku juga suka banget sama kualitas mode potret atau bokehnya, ini sih nggak ada obat sih. Beneran blurnya atau bokehnya beneran dalam gitu dan rapih, atau istilah kasarnya ini estetik banget guys buat bokeh-bokehan. Kalau untuk foto di malam hari, mode auto sama mode malamnya ini nggak begitu kelihatan beda ya guys ya. Tapi aku suka karena mode autonya juga udah bagus dari sononya. Mode malamnya sedikit lebih bagus, nggak beda banget. Tapi yang aku suka ini noise-nya minim, gambarnya detail, dan warnanya juga masih bagus buat foto malam hari. Ini gokil banget sih. Terangnya juga nggak maksa ya guys ya, maksudnya masih natural kayak suasana malam gitu. Untuk foto selfie-nya juga aku masih suka, detailnya bagus, warnanya natural di warna kulit. Ini juga ada fitur zoom in, zoom out, jadi bisa selfie yang agak crop ataupun agak lebar gitu buat foto selfie bareng-bareng misal. Mode potretnya juga aku suka banget karena rapih dan blurnya itu padat gitu, dalam gitulah. Kalau untuk foto-foto, HP ini memang udah aman banget di semua pencahayaan, asal jepretnya itu oke, nggak ngecewain hasilnya. Terus aku juga suka dengan perekaman video asli, ini aku suka banget. Coba deh, ini hasil sampel videonya, kalian perhatikan aja langsung. Oke guys, nah ini alasan kenapa aku suka banget sama kamera belakang di Google Pixel 6a, yaitu bisa resolusi 4K 60 fps dan masih stabil. Kalian bisa lihat nih, aku rekam cuman pakai tangan doang, gambarnya tajam, di zoom pun nggak pecah karena udah 4K kan, dan pergerakannya juga smooth karena udah 60 fps. Asli ini keren banget tuh guys, di zoom tajam juga, fokusnya bisa dibilang juga smooth untuk resolusi setinggi ini ya. Halus banget bahkan pergerakannya nih, set 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 gitu. Nah tapi di sini minusnya nggak bisa pindah ke lensa ultrawide. Kalau mau pindah ke lensa ultrawide,
kita harus turunin resolusi di 4K 30 fps ke bawah. Kalau ini resolusi 1080p 30 fps, dalam keseharian aku suka banget resolusi ini guys, karena lebih efisien aja, nggak berat-berat banget sama nggak boros memori. Di sini bisa pindah ke lensa lebar jeder, waduh luas banget nggak tuh. Di sini bisa nge-zoom juga, asik ya, jadi bisa pindah-pindah lensa kasarannya. Cuman telefotonya bukan telefoto, ini cuma zoom 2 kali aja guys, digital zoom. Meskipun nggak punya lensa telefoto tapi bisa ngezoom nih kayak gini. Oke, ultra wide-nya buset bagus banget. Pindah standar lagi. Ini juga untuk fokusnya. Kalian bisa lihat, der, set, set, set. Terus aku juga suka banget sama video kamera depannya, guys. Ini 1080p 30 fps saja, tapi hasil videonya itu stabil, tidak guncang-guncang, warnanya juga oke. Di sini gambarnya juga tajam, bisa zoom 1,4 kali. Jeder. Waduh, tajam banget gak sih? Dan ini asli sih kameranya enak banget, apalagi kualitas mikrofonnya juga bagus guys. Kalau aku perhatikan oke. Jadi buat bikin video vlog tipis-tipis atau cuman ya story gini aja, dokumentasi, itu oke banget ini HP, tapi videonya lumayan gitu. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian layarnya. Untuk layarnya ini sudah OLED ya guys ya. Ukurannya juga compact 6,1 inci. Jadi kalau dipakai satu tangan nih, satu jempolnya ke sana kemari tuh udah ngegapel lah. Model layarnya juga cakep tuh, kalian bisa perhatikan ya, kamera depannya udah punch hole, paling bezelnya bawah yang agak tebel. Kalau samping kanan kiri atas itu udah simetris lah. Kalau untuk kualitas layarnya sih aku beneran sangat puas ya guys ya. Ini layar OLED, resolusi udah 1080p, kerapatan layarnya juga tinggi 429 ppi. Ini juga udah punya Corning Gorilla Glass 3. Kalau ngomongin dipandang mata, ini sih enak banget ya. Warnanya berasa adem gitu. Warnanya itu pas. Gak berasa berlebihan atau gonjreng yang parah. Terutama di bagian warna putihnya itu enak banget. Udah kayak HP flagship. Kalau aku perhatikan dengan layar AMOLED HP-HP 2 jutaan yang lagi aku pegang ini beda banget sih. Di sini warna putihnya berasa adem, agak kekuning-kuningan gitu. HP zaman sekarang di kelas 2 jutaan itu masih putihnya kasar gitu. Putih banget gitu, agak kebiruan gitu. Terus untuk layarnya juga sudah punya fitur fingerprint ya. Cuman sayangnya ini nggak bisa dalam posisi layar mati. Jadi harus dihidupin dulu sekilas, mau diketuk ataupun tekan tombol power baru nih tempel. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian speakernya guys. Ini speakernya sih udah stereo ya, di bagian bawah sama di bagian atas. Dari dulu aku suka banget speaker Google Pixel ya. Ini memang Google Pixel hanya bikin HP kelas menengah sama flagship ya. Jadi memang bukan HP entry level, speakernya memang punya kelas tersendiri guys. Nggak cuman ngandelin stereo speaker ya, ada dua itu bagus, nggak kayak gitu guys. Ini kualitasnya yang berasa enak banget gitu. Bassnya kerasa padat, suaranya bulat, dan kalau volumenya dimentokin juga nggak cempreng. Powernya juga dapet. Kalau kalian penasaran dengan speakernya, di sini aku compare dengan HP 2 jutaan zaman sekarang nih. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian performanya guys. Ini untuk performa sih enak banget ya. Meskipun jujur aja aku agak asing dengan chipset HP ini karena sudah dari chipsetnya Google tersendiri, bukan Snapdragon ataupun MediaTek itu. Di sini Google Tensor chipsetnya. RAM-nya 6GB, internal 128. Tadinya aku mikir ini chipset apaan gitu. Akhirnya aku tes Antutu kan. Ternyata skornya di luar dugaan. Ya, 780 ribuan. Kalau untuk softwarenya sih ini HP di Android 14 ya guys ya. Kalau aku baca-baca ini bahkan bisa update Androidnya ke tahun 2025. Maklum Google Pixel update softwarenya itu panjang. Bahkan untuk update keamanan Androidnya bisa sampai tahun 2027. Gokil parah. Ya performa keseharian memang enak banget guys. Aku pakai buat multitasking berasa enteng banget gitu. Buka tutup aplikasi yang banyak berasa satset banget. Gak tahu ini faktor chipset yang emang udah bagus ataupun kedukung sama software update. Sama ini OS-nya juga berasa enteng banget ya. UI-nya berasa bersih, clean, dan tidak banyak aplikasi bloatware gitu. Nggak ada iklan tentunya. Ini juga
poin tersendiri yang aku suka banget sama ya performanya, dipakai HP-nya berasa enteng. Nah, kalau buat main game gimana nih? Untuk Mobile Legends settingan grafisnya bisa sampai super ultra. Di sini performa aku pakai sih aman-aman aja, guys. Udah lancar banget lah buat latihan kayak Hero Fanny aja. Di sini aku juga ngerasain enak tuh. Responsifnya tuh nggak delay-delay, performanya enak, nggak ada nge-lag sama sekali. Terus buat main PUBG, di sini settingan grafisnya juga mantep. Paling tingginya itu bisa sampai smooth extreme, guys. Ini tinggi ya. Kalau HP 2 jutaan zaman sekarang rata-rata ya smooth ultra gitu. Di sini juga sudah punya fitur gyroscope yang hardware, jadi kalau dipakai nggak delay-delay guys. Untuk performanya lagi-lagi aku nggak ngalamin kendala sama sekali, enteng-enteng aja, libas-libas aja, grafisnya mulus, pokoknya enak banget asli ngegame di HP ini. Meskipun layarnya jujur aja kecil ya, untuk main game yang lama-lama tuh kurang nyaman lah. Oke guys, kalau barusan aku udah sharing sama kalian pada bagian yang aku sukai di HP ini, sekarang aku sharing pada bagian dukanya. Sebelum kalian beli HP ini, tonton pada bagian ini guys, takutnya kalian nyesel kalau udah beli. Ya, duka yang pertama ini pada bagian baterai dan chargingnya. Kapasitasnya itu 4410 mAh, ini tergolong kecil ya. Rata-rata HP zaman sekarang udah 5000 mAh, 6000, bahkan ada yang 7000 mAh. Untuk pemakaianku pakai jaringan data, bukan pakai WiFi. Dari baterai 100% ke 10%, cuman dapat screen on time layar di 5 jam 41 menit. Ini kategori yang bukan boros banget sebenarnya, enggak, tapi enggak awet ya guys ya. Karena biasanya HP yang screen on time-nya tuh enak buat dari pagi sampai malam itu di sekitar 6 jam setengah sampai 7 jam atau bahkan 8 jam tuh dalam keseharian ya udah aman lah. Kalau screen on time kayak gini dipakai dari pagi sampai malam, biasanya waktu-waktu sore tuh ngecas lagi lah biar aman dipakai sampai mau tidur gitu guys. Terus untuk chargingnya juga cuman di 18 watt aja guys ya. Sayang banget HP zaman sekarang rata-rata udah 33 watt ke atas di kelas 2 jutaan, ini 18 watt doang. Aku ngecas pakai chargernya Infinix yang 45 watt memang karena adanya di sini tuh charger itu. Ya tetap aja guys, memang nggak cepet gitu, dari baterai 10% ke 100% butuh waktu 2 jam kurang 7 menit. Buat aku yang udah terbiasa nyobain HP 2 jutaan zaman sekarang yang ngecasnya paling 1 jam aja, di sini tuh beneran sih agak sabar nunggu gitu. Selanjutnya, duka yang kedua ini pada bagian layarnya ada kekurangan guys, yaitu nggak punya refresh rate tinggi dan brightness layarnya juga lumayan redup ya untuk HP 2 jutaan. Ini refresh rate-nya mentok di 60 Hz aja. Jadi kalau buat scrolling-scrolling, kerasa banget ini HP biasa banget guys. Layarnya memang bagus, udah dari OLED, tapi pengalaman scrollingnya ini nggak mulus gitu, nggak licin. Kalau dibanding HP zaman sekarang ya ini berasa lumayan adaptasi lah, scrollingnya tuh lumayan kerasa apa ya, kayak patah-patah gitu, kurang licin gitu. Terus untuk brightness layarnya, kecerahannya juga kalau aku baca nih cuman 700-an nits aja ya. Kalau dipakai di luar ruangan kerasa sih memang agak kurang terang. Di sini aku bandingkan dengan HP 2 jutaan zaman sekarang, ya kalian bisa lihat lah perbedaannya. Kelihatan redup kan ini di Google Pixel. Selanjutnya duka yang ketiga, ini yang aku rasakan secara pribadi aja ya. Nggak punya port buat cek audio. Nggak bisa pakai handset yang kabel-kabel, itu nggak bisa guys. Terus HP ini juga slot SIM-nya cuman single SIM aja dan nggak punya slot buat naruh memori. Jadi udah kayak iPhone banget nih. Memang dari dulu Google Pixel itu iPhone-nya Android gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang agak repot sedikit guys. Nggak bisa pakai handset kabel atau nggak bisa naruh mic eksternal tambahan yang colok-colok kayak clip on, nggak bisa pasang dual SIM, nggak bisa nambahin memori, ini internalnya cuma 128 kan, kayak kurang gede-gede banget gitu. Selanjutnya duka yang keempat, ini HP lumayan gampang agak demam guys. Kalau untuk penggunaan harian yang lumayan intensif ya, maksudnya dipakai terus aktif banget apalagi di luar rumah gitu. Ini HP lumayan gampang agak anget pada bagian bodinya guys. Mungkin kalau pemakaian biasa ya bisa sampai 39 derajat gitu, tapi kalau pemakaian buat main game bisa sampai 42 derajat yang nggak nyaman sama sekali dipegang guys. Terutama pada bagian framenya yang udah metal ini kerasa banget panasnya gitu. Sekaligus buat tambahan, ini HP juga kalau buat main Genshin Impact kurang nyaman ya guys ya, karena udah gampang panas. Game Genshin Impact juga ini game yang berat. Sebenarnya kalau aku lihat chipset ini performanya yang kayak tadi aku ceritain enak banget, Antutunya juga tinggi, tapi kalau buat main Genshin Impact kenapa kurang enak ya? Malah lebih enak Helio G99 guys. Di sini tuh settingan grafisnya mentok di rendah aja gitu, nggak bisa dinaikin ke menengah, apalagi FPS-nya hanya di 30 aja. Kalau dinaikin settingan ke 45 FPS, kerasa banget patah-patahnya, nggak nyaman sama sekali. Dan ini kalau pakai Genshin Impact juga, aduh gampang lebih panas lagi guys.
Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka duka pakai Google Pixel 6a di tahun 2024. HP ini bisa jadi worth it, HP ini bisa jadi nggak worth it buat dibeli. Nih, misal di kasus pertama, buat orang yang budgetnya cuma 2,5 juta tapi butuh kamera yang bagus buat bikin konten, buat bikin story, buat dokumentasi harian, ini bagus banget. Buat foto-foto oke, videonya juga bagus. Buat orang yang pengen HP dengan desain yang unik, beda, punya karakter, ciri khas, dibawa nongkrong-nongkrong, itu cakep lah ini HP. Buat orang yang suka multimedia lah ya, nonton-nonton video sambil rebahan, HP-nya dipakai udah kecil, compact, enak. Terus ini layarnya juga bagus tuh dibuat nonton-nonton. Jangan lupa kualitas speakernya juga enak banget. Performa buat keseharian juga enak banget. Satset multitasking. Terus UI-nya juga nyaman, gak ada iklan, simple. OS Android-nya juga bisa update sampai tahun depan, 2025 tuh. Kalau penggunaan buat main game, HP ini masih bisa. Selama itu bukan game berat kayak Genshin Impact ya. Tapi HP ini bisa jadi nggak worth it buat orang nih, kayak yang nggak suka sama layar kecil 6,1 inch aja. Buat main game yang lama-lama tuh kurang nyaman guys, jujur aja sih layar sekecil ini. Terus baterainya yang memang kurang awet ya, sama chargingnya masih lama. Terus refresh rate layar yang masih 60 Hz aja, layar yang kurang terang, nggak punya jack audio, SIM-nya masih single SIM aja, nggak punya slot memori. HP ini yang lumayan gampang demam, anget-angetan gitu, terus performa buat main Genshin Impact yang nggak bisa enak gitu. Kalau kalian ngerasa pada bagian kekurangan atau duka yang aku rasakan barusan tuh nggak masalah sih, HP ini tetap worth it selama kalian bisa cari kondisi yang bagus. Itu juga jadi PR karena ini HP bukan HP resmi dan kondisinya second. Ya mungkin itu doang yang bisa aku sampaikan sama kalian guys. Videonya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.